وأفوض أمري إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi walladzina tabi'u bil ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasim wallahu yu'ti'u kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabarnya Bapak-bapak, sehat semuanya? Alhamdulillah. Sama-sama kita berdoa semoga kita selalu sehat jasmani, sehat rohani kita. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Saking banyaknya sampai Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka secara global saja kalian gak bisa menghitungnya, kata Allah. Apalagi secara terperinci, secara global aja gak bisa dihitung. Secara global diri kita ini, Masya Allah, begitu banyak yang perlu kita syukuri, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bisa melihat, mendengar, berjalan, bergerak, kita syukuri. Secara terperinci mungkin syaraf-syaraf yang begitu halus di kepala kita, di badan kita, kalau jadiin kabel mungkin kabelnya udah berapa meter itu panjangnya. Begitu anugerah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sangat besar. Anugerah-anugerah yang di dalam diri kita, anugerah-anugerah yang ada di luar diri kita. Tapi kita sebagai manusia terkadang yang dilihat hanya kesusahan-kesusahan saja, yang dilihat hanya ujian-ujian saja. Padahal kalau dihitung per 24 jam, itu kalau dihitung banyak nikmatnya atau banyak ujiannya. Pasti banyak nikmatnya, pasti. Maka sampai di akhirat ada orang yang beribadah terus hidupnya, dan minta sama Allah, ya Allah, saya pengen tahu surga apa yang telah Kau sediakan kepadaku. Maka Allah berfirman kepada dia, enggak, kamu beramal. Semua amal ibadahmu seluruh hidup kamu, kalau ditimbang, sekarang kamu minta surga nih, sekarang kita timbang seluruh amal ibadah kau kepadaku, kita nyembah Allah, kamu timbang, taruh di timbangan, kemudian ternyata ditimbang dengan nikmat Allah, baru dihitung nikmat mata, itu pun sudah kalah timbangannya. Amal kita 24 jam selama 70-80 tahun ditimbang dengan nikmat yang diberikan kepada Allah yang berupa mata saja, itu sudah kalah timbangan amal kita. Itu baru nikmat mata, belum nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat mulut. Mulut ini Masya Allah, ada rasa asin, ada rasa manis, ada rasa pedas. Dan lidah kita ini begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita beribadah dihitung-hitungan dengan nikmat yang diberikan kepada kita, enggak usah di luar tubuh kita, di dalam tubuh kita ini enggak ada apa-apanya. Oksigen ini yang kita hirup ini berapa tabung? Kalau mau dibayar berapa? Belum mata, belum telinga, Masya Allah. Nah, itu sepatutnya kita sebagai hamba Allah, la in syakartum la
azidannakum. Sepatutnya jadi hamba Allah itu selalu bersyukur. Alhamdulillah. Bahkan melihat apa-apa saja, terjadi apa saja dalam kehidupan kita, alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya, apalagi hamba yang taat kepada Allah. Tapi begitu datang ujian, tetap sabar. Tapi tidak minta ujian. Kita nggak minta diuji, karena siapa tahu takutnya kita nggak siap. Kita syukur aja, bab syukur aja. Syukur, alhamdulillah, dilipat lagi sampai mati. Jangan minta bab ujian. Jangan minta bab ujian. Tapi kalau Allah kasih, nggak mundur, artinya tetap bersabar sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bab hari ini masih bab sabar. Dan teruskan hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang paling banyak juga meriwayatkan hadis, sahabat yang sering bersama di majelisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang yang tinggal di masjid Abu Hurairah, orang yang cinta dengan kucing. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol laisa syadid bisur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadid, bukanlah orang itu kuat, bukanlah orang itu kuat. Orang itu kuat, bukanlah seseorang yang kuat bisur'ah, yang selalu menang bulan, selalu menang berkelahi. Bukanlah orang yang kuat selalu menang bulan, kata Nabi. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang bulan, menang berantem, kata Nabi. Nah, di zaman dulu, zaman Nabi, itu ada pasar, satu pasar. Pasar itu pasar untuk kumpul orang, untuk gulat, untuk berkelahi. Kayak MMA lah kalau sekarang ya. Tapi ini secara ya resmi juga, dan tidak pernah yang menang kecuali Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tuh pemenang utama sudah. Pokoknya kalau udah gulat mesti beliau menang. Kalau sekarang ya MMA itu. Zaman Nabi pun ada gulat, ini hobinya laki-laki. Laki-laki itu memang sukanya gulat, bukan ngomong di belakang. Kalau nggak suka, gulat, selesai. Kalau Madura, apa Madura biasanya namanya? Caro. Kalau Makassar biasanya yang di dalam sarung itu. Jadi ya tanding, bukan ngomong di belakang, bukan mulut. Kalau mulut kan perempuan, kalau laki-laki duel. Tapi selesai ya sudah, salaman selesai. Apalagi sahabat dulu kemana-mana bawa pedang, memang sudah selalu siap sahabat. Tapi dinasihati oleh Nabi, bukan orang yang kuat. Kalau orang itu terus bulat menang terus, bukan itu kekuatan. Innama syadid, tapi orang yang kuat adalah siapa, kata Nabi, alladzi yamliku nafsah indal qadar. Orang yang kuat itu, kata Nabi, adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya ketika dia marah. Itulah orang yang hebat, kata Nabi. Orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan marahnya. Dan dirinya sendiri aja nggak bisa dikendalikan, masa mau mengendalikan orang lain? Kita ini kan adalah pemimpin, minimal pemimpin diri kita sendiri. Kita udah bisa belum mimpin mata kita? Udah bisa belum mimpin telinga kita? Mimpin kaki kita? Sudah bisa belum? Ini kadang-kadang udah tahu maksiat, tetap dilihat. Berarti kita belum bisa mimpin mata kita. Ini mata ini belum bisa dipimpin. Masih ngikutin mata aja, berarti kita nggak bisa mimpin dia. Kita ngikut dia. Udah tahu maksiat, udah tahu dosa, dilihat juga. Begitu juga telinga, begitu juga mulut. Udah tahu ngomongin orang dosa, ngomongin orang juga. Karena setiap sesuatu pasti ada ujiannya.
Pasti ada ujiannya. Mulut ini ujiannya yaitu ngomong perkara-perkara yang nggak benar, nggak baik. Bahkan ini namanya gibah itu, namanya gibah. Kalau fitnah oke lah, kalau fitnah itu bisa untuk orang-orang yang ahli masjid itu jarang lah kena namanya fitnahnya. Fitnah itu kan membicarakan perkara keburukan orang lain, yang keburukan itu nggak ada di orang itu fitnah. Nggak ada tapi dibuat-buat, itu fitnah. Tapi kalau gibah Pak, ini yang paling sering kita kena. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita pun yang sudah rajin ke masjid ini kita kena sama gibah. Kenapa? Karena gibah itu membicarakan keburukan orang lain yang memang keburukan itu ada di dia. Memang keburukan itu ada di dia. Itulah Islam ya. Untuk supaya diri kita tuh, hati kita tuh bersih. Ngapain kita melihat keburukan orang lain? Kita melihat keburukan diri kita sendiri saja sudah habis waktu kita. Kita ngurus diri kita sendiri, ngurus aib kita sendiri, keburukan diri kita sendiri, itu waktu kita sebenarnya sudah habis. Nggak sempat melihat keburukan orang lain, itu nggak sempat sebenarnya. Tapi karena sibuknya nggak melihat aib sendiri, nggak melihat, nggak introspeksi diri, ya sibuknya melihat orang aja. Pokoknya orang itu selalu salah, saya yang benar. Orang selalu salah, saya yang benar. Ini sifatnya tidak baik. Justru sebaliknya, kalau orang lain mungkin dia benar, saya yang salah. Nah ini lebih membersihkan daripada hati kita. Kecuali perkara-perkara yang jelas-jelas benar menurut Allah dan Rasulnya. Nah kita harus perjuangkan. Bahkan hadis yang lain, baginda Rasulullah SAW bersabda kepada sahabatnya, kalau kamu tidak marah, walakal jannah, kata Nabi, kamu akan mendapatkan surga. Jadi kita perlu pahami ya, Nabi ini kadang bersabda sama sahabat yang memang pemarah. Jadi hadis itu kalau bagi orang-orang yang tidak pemarah ya gampang ngamalinnya. Ya memang nggak emosian orangnya, rendah. Tapi bagi orang yang emosian, nasihatnya ya seperti ini. Jadi nasihat Nabi itu kepada orang yang dituju. Nasihat bagi orang yang hutang sama bagi orang yang menghutangi beda Nabi. Jangan dalil hadis Nabi menasihati orang yang menghutangi dipakai sama orang yang hutang, wah salah. Nabi itu memberikan fadilah kepada orang yang menghutangi. Kalau kamu membebaskan hutangnya, kamu dapat fadilah ini, kamu dapat fadilah ini, kamu dapat fadilah ini. Orang yang hutang pakai fadilah itu, nggak bisa. Begitu ditagih hutangnya gimana? Hutangnya kapan mau dibayar nih? Saya lagi butuh. Oh dia ngeluarin habis Pak. Kalau hutangnya itu diikhlaskan, pahalanya besar Pak. Jadi namanya menggunakan dalil kebalik-balik. Kita harus menggunakan dalil Nabi bagi kita seorang penghutang. Hutang itu memang hukumnya sunnah kalau dibutuhkan, tetapi bayarnya wajib. Kadang-kadang yang hutang lebih galak daripada yang menghutangi. Yang menghutangi mintanya baik-baik, yang hutang jawabnya masya Allah. Walakal jannah. Jadi orang yang bisa menahan emosinya, yang memang dia seorang emosian, kata Nabi. Bisa nahan emosinya, bisa tidak marah, walakal jannah, bagi kamu surga. Artinya apa? Artinya kita bisa menginjak hawa nafsu sesuai dengan masing-masing. Nah kita nih yang duduk di sini masing-masing nih hawa nafsunya. Yang paling menonjol itu apa? Nafsunya. Yang jelas kalau laki-laki itu secara standar rata-rata jelas nafsu itu menonjolnya kalau dalam Al-Quran minan nisa, itu sudah firman Allah. Kalau laki-laki itu nafsunya pertama kali adalah pada wanita. Tapi setelah itu ada yang hobinya, nauzubillah, maksiatnya mungkin minum, ada yang narkoba, ada yang wanita, ada yang judi, beda-beda nafsunya kepada maksiat. Itu kalau sudah maksiat, di bawahnya maksiat lalai. Ada yang nafsunya ya sukanya ya
rebahan, ngelamun, nggak ada manfaat hidupnya, sia-sia. Itu pun juga tidak baik dalam Islam. Nah, kalau kita bisa menginjak hawa nafsu kita itu untuk Allah, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Bahkan di sini di hadis yang lain dikatakan walakal jannah, la taqdab walakal jannah, janganlah kamu marah, kata Nabi, dan bagimu adalah surga. Ini orang yang hebat, bisa mengendalikan diri. Dan di hadis ini juga kita mendapatkan pelajaran bahwa Rasulullah memberitahukan kepada kita mengukur kehebatan itu bukan dengan fisik. Kehebatan itu bukan dengan fisik, tapi kehebatan itu adalah ada perkara yang di dalam diri kita, kok kita bisa mengendalikan itu baru orang hebat. Ya tadi itu memimpin diri kita sendiri, bisa nggak? Kita pimpin di diri kita sendiri dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini alhamdulillah bisa melangkah pergi masjid, sholat subuh ini berarti bisa mimpin kaki kita, bisa mimpin mata kita. Kalau enggak, kata muazzinnya, sholatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur. Tapi kalau nggak bisa mimpin mata, antuk lagi jam-jam enak-enak tidur itu enak, mendingan tidur lah. Tapi karena alhamdulillah Allah beri hidayah, kita bisa mimpin mata kita melekin mata kita bangunin badan kita. Bahkan sebagian mungkin tadi ada yang mandi supaya makin seger, ibadahnya makin enak. Habis itu berangkat lagi melangkah ke masjid, masya Allah, ini berarti bisa mimpin diri kita. Tapi kalau lagi iman lemah, ya sudah, mimpin diri kita aja susah. Ini harus terus setiap hari kita introspeksi diri, udah mimpin diri kita. Dan yang paling susah adalah mimpin hati kita sendiri. Karena setiap manusia itu ada khotir, namanya khotir itu bisikan hati. Yang satu bisikan dari syaitan, yang satu bisikan dari malaikat. Dan Nabi kasih tahu kalau ada bisikan dari syaitan, cepat ucapkan ta'awud. Nanti ada hadisnya juga di sini. Tapi kalau ada kemudian tinggalkan. Auzubillahiminasyaitonirrajim, tinggalkan. Jangan diikuti. Bisikan itu masih ada. Ada juga bisikan dari malaikat. Kalau ada bisikan dari malaikat, kata Nabi, ucapkan alhamdulillah, kemudian amalkan. Jadi setiap manusia ada khotir, ada bisikan-bisikan ini. Terus begitu. Nah, tinggal kita mau menyehatkan yang setan atau menyehatkan malaikat. Kalau malaikat kita sehatkan makin gemuk, ini setan lama-lama kurus, nggak kuat dia bisikin kita. Kalau dia bisikin kita sesuatu, bahkan kita bisa melawannya. Ya, contohnya kayak tadi ini sholat subuh. Setelah sholat subuh bisa berjamaah, nah nanti lebih awal lagi bangun jam 2 misalnya, sepertiga malam. Tambah lagi bisa mimpin lagi jam 2, bisa tahajud tengah-tengah orang tidur, kita melek, Pak, masya Allah. Itu makanya pahalanya sangat besar. Malam itu orang lagi enak-enaknya tidur, kok kita mau mengorbankan keenakan tidur tadi untuk Allah, masya Allah, pahalanya sangat-sangat besar. Walaupun 2 rakaat, bahkan kata ulama orang yang istiqomah sholat tahajud 2 rakaat aja, 2 rakaat saja Pak tiap malam. Orang yang istiqomah sholat tahajud 2 rakaat, kata ulama, maka dia tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum dia diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya. Ya karena malam-malam orang lagi tidur, kita melek. Bahkan ada istilah jam 2 malam 2 rakaat dengan 2 air mata. 2. Nah ini bongkar langit ini 2. Kalau ada 2. Jam 2 malam 2 rakaat dengan 2 air mata. Menangislah sama Allah. Kebongkar langit Pak. Istiqomah begitu, masya Allah. 2. Maka dengan hadis ini Rasulullah memberikan kita bahwa kekuatan kita yang sebenarnya adalah kekuatan rohani. Kekuatan fisik ini akan hilang semuanya
apabila rohaninya sudah gak ada. Walaupun itu si cucu seneng sama kakeknya, ya, sayang sama kakeknya, dicium-ciumin sama kakeknya. Begitu kakeknya rohnya keluar, Pak, tinggal jasmaninya ini saja, itu cucu tiba-tiba langsung takut sama kakeknya. Tinggal mayat coba cium kakek. Sebagian anak-anak itu kebanyakan takut sama mayat. Takut. Tadinya sayang, begitu roh kita ini keluar, tinggal jasad ini, padahal bentuknya sama, nggak berubah. Nggak ada orang mati terus kemudian bertanduk gitu, enggak. Jadi setan gitu, enggak. Ya biasa, badannya begini. Tapi kok kenapa menakutkan? Rohaninya nggak ada, tapi menakutkan. Inilah jasmani kita ini sebenarnya tidak bisa berharga kecuali dibarengi dengan rohani kita. Jasmani kita ini nanti akan jadi makanan cacing, akan habis kembali ke tanah, yang akan menjadi pertanyaan, menjadi pahala atau menjadi tuntutan nanti di akhirat adalah ruh kita, rohani kita. Maka ini tolak ukur segala sesuatu Nabi ajarkan kepada kita. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai gulat, yang menang gulat, yang menang berantem, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengontrol dirinya, mengontrol hawa nafsunya. Kalau di sini beliau contohkan indal ghadab, marah ketika marah, tapi ada hawa-hawa nafsu yang lain bisa dikontrol lah itu. Kalau bisa mengontrol itu, masya Allah. Tundukan pandangan, bukan nunduk terus, tapi kalau melihat ada perkara yang dimurkai oleh Allah, nggak boleh dilihat, dia bisa menundukkan pandangan, nggak dilihat. Berarti bisa mengontrol mata ini. Dan termasuk salah satu supaya sholat kita itu mendapatkan kelezatan adalah menjaga mata. Coba deh, satu hari jaga mata dari perkara-perkara yang gak disukai sama Allah, nanti sholatnya jadi lezat, Pak. Sholat itu nikmat Allah, nikmat, bukan beban. Tapi kalau kita gak nikmat ya sholat subuh gitu, ngantuk Allah. Kapan selesai ini, enak, habis ini tidur lagi enak nih, habis ini enak nih tidur lagi nih. Ini beban jadinya sholat seolah-olah. Tapi jadikan kelezatan. Siapa yang mendapat kelezatan dalam sholat adalah orang yang bisa menjaga matanya. Dari mata turun ke hati. Hati-hati. Dari mata ini bisa turun ke hati. Kalau matanya nggak bisa dijaga, masuk ke dalam hati. Kalau hatinya udah rusak, gimana mau dia lezat sholat kepada Allah? Susah akan diajak taat. Kita teruskan satu hadis lagi. Wa an Sulaiman ibn Surat radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kuntu jalisan, saya duduk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, berserta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Sahabatnya beruntung banget ya, duduk sama manusia terbaik, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita umat akhir zaman, mudah-mudahan walaupun di dunia ini belum pernah duduk dengan beliau, mudah-mudahan nanti di akhirat kita bisa duduk bersama Rasulullah. Inilah yang paling kita rindukan. Bapak-bapak sholat subuh berjamaah karena apa? Ya karena ikut Nabi. Kok bisa kok? Belum pernah ketemu ngikut. Inilah kecintaan. Gak pernah ketemu Nabi, gak pernah dengar langsung dari mulut Nabi, tapi mau sholat subuh berjamaah. Luar biasa. Kalau bukan Nabi, kalau bukan cinta sama Nabi kan disuruh ini, siapa yang nyuruh? Mana dia? Suruh kesini dia. Apa yang mau dia suruh? Nggak jelas kan gitu. Nah ini kecuali Nabi. Kenapa? Karena di dalam hati kita ada kecintaan. Nah, mudah-mudahan dengan kecintaan ini menyebabkan kita taat, dan menyebabkan kita taat inilah mudah-mudahan kita nanti di akhirat duduk kayak gini di bareng-bareng, duduk tapi di samping kita ada baginda Rasulullah. Oh, nikmat betul. Warajulani yastaban. Jadi ketika itu kata sahabat, kami lagi duduk-duduk, ada dua orang laki-laki yang saling mencaci. Dari zaman Nabi pun sudah ada Pak ya, orang yang emosian, marah-marah depan Nabi loh.
Wa ahaduhuma qad istammara wajhu wa faqad awdajuh. Yang satu di antara mereka ada yang marah-marah sampai mukanya merah, ada yang wang tafaqat ini terbuka, maksudnya urat nadinya itu ya namanya orang marah, urat nadinya itu terbuka, kelihatan. Lagi gontok-gontokan kalau bahasa kita gitu. Di depan Nabi ini. Insyaallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'alamu kalimatan." Sesungguhnya aku akan memberitahu kepada kalian satu kalimat. Lau qalaha la dhaba anhu ma yajidu. Kalau kamu mengucapkan kalimat itu, kata Nabi, maka akan menyebabkan perginya perkara yang dirasakan. Perkara yang ada dirasakan itu akan hilang, marahnya maksudnya. Perasaan marah itu akan hilang kalau kamu ucapkan. Lau qala, apabila kalian mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim zahaba minhu ma yajidu, kata Nabi. Apabila kalian mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka akan pergilah apa yang kalian rasakan, akan hilang marahnya. Faqalu lahu, maka mereka mengatakan pada Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ta'awud billah, Nabi berta'awud kepada Allah dari syaitan, minasyaitonirrajim, dari syaitan yang terkutuk. Kalau bahasa Indonesia terkutuk, muttafaqun alaih. Padahal rajim itu artinya dirajam itu kan dipukulin sampai mati. Kalau kita diartikan terkutuk, berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kalau rajim secara arti sebenarnya yang dirajam. Nah, ini hikmahnya adalah bacaan auzubillahi minasyaitonirrajim ini bukan bacaan yang sembarangan. Kalau kita lagi marah, auzubillahi minasyaitonirrajim, ternyata kadar marahnya itu di atas rata-rata, nggak mempan juga, maka Nabi anjurkan duduk, Pak. Lagi berdiri, auzubillahi minasyaitonirrajim, nggak hilang juga marahnya, cepat duduk, Pak. Lagi berdiri duduk nggak hilang juga, kata Nabi. Tidur bawa tidur nggak hilang juga, maka terakhir jurusnya apa? Dengan wudu. Karena syaitan itu terbuat dari api, kita siram pakai wudu. Itu terakhir itu, insya Allah redam emosinya. Jadi ketika orang marah, Nabi meminta kita untuk meredam emosi kita. Dikasih jurus yang pertama kali, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini untuk orang lain aja begini. Ini kan dua laki-laki saling gontok-gontokan. Apalagi ke keluarga kita, istri, anak. Ini kadang-kadang, masya Allah, di luar lembut sama orang ngomongnya, akhlaknya baik, di rumah, masya Allah, terbalik ini. Harusnya istilahnya itu dari di luar tuh jadi singa, bukan singa terus galak, bukan, artinya jantan. Tapi kalau di rumah berubah jadi kucing, Pak. Memang harus begitu. Di rumah udah sama istri harus ngalah, sama anak juga harus lembut. Kalau enggak, kita ini cermin dari anak kita. Kalau kita berbuat begini, anak kita mah ya 11-12 dari kita. Ini untuk orang lain aja Nabi menganjurkan begitu, apalagi sama keluarga kita. Jadi di Islam tuh nggak ada harusnya KDRT. Jangankan KDRT, mulut yang tidak baik ke anak istri pun sebenarnya nggak ada. Memang ujian kita sebagai suami adalah yang terbesar adalah orang yang hidup sama kita, tidur sama kita setiap hari, itu istri kita. Itu adalah satu amalan yang setiap hari 24 jam, Pak, istri kita itu. Amalan pahala terus, ya sabar, ya syukur. Kita hadapi dengan itu aja, dinikmati. Sebentar kok. Sampai kapan? Sampai mati. Sebentar aja. Kalau nanti malam mati ya selesai sudah.
Kalau nanti dipulang terus mati, sudah selesai. Sebentar, kita ini merasa lama karena angan-angan kita seolah-olah masih hidup terus. Banyak orang yang sholat subuhnya berjamaah, sholat zuhur udah nggak ada di dunia. Isya berjamaah, sholat subuh juga sudah disolati. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dirajam, syaitan yang dirajam. Apa syaitan bisa mati? Syaitan juga bisa mati. Yang kekal abadi itu pimpinannya, yaitu iblis. Pasukannya iblis namanya syaitan. Maka ada jin Islam itu mengatakan setiap jin adalah syaitan, tapi tidak setiap syaitan itu setiap syaitan itu adalah jin, tapi tidak setiap jin adalah syaitan. Ya sama manusia. Maka minal jinnati wan nas, syaitan itu dari kalangan jin dan manusia. Tidak semua. Setiap syaitan itu adalah jin, tapi tidak setiap jin itu adalah syaitan. Syaitan bisa dibunuh, dibaca ayat kursi, dibacakan ayat-ayat Allah, dia bisa dimatikan. Syaitan bisa dibunuh. Yang nggak mati itu iblis. Tapi umurnya syaitan, umurnya jin ratusan ribuan tahun. Umurnya lebih lama daripada kita. Makanya kadang-kadang yang ngikut jin dulu ngikut sama leluhur kita masih ngikut sama kita. Tapi kalau kira-kiranya nggak ada manfaat untuk kita, ya kita ruqyah diri kita sendiri, baca ayat kursi dan lain-lain kalau ganggu. Misalnya kakek kita nih, kakek dulu ada yang ulama misalnya. Karena ulama ada murid-muridnya itu dari kalangan jin pasti ada. Karena jin ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya jin juga belajar. Kayak sekarang kita duduk nih, mereka juga ikut duduk ini. Jadi bukan cuma manusia yang duduk. Apalagi masjid. Kalau masjid malaikat sekalian juga ikut ada. Ini bukan kita sendiri. Jadi setiap orang-orang soleh itu kebanyakan itu punya pengikut kalangan jin. Mereka belajarnya itu ngikut. Oh ini bagus nih jadi guru, diikutin sama dia. Nah, yang ngikutin kita, kakek kita itu karena dia umurnya lebih panjang daripada kakek kita meninggal, dia akan terus ngikut keturunannya. Ada juga yang mungkin bukan orang soleh tapi apa? Misalnya jawara sakti dulu, zaman dulu, ternyata kita ini keturunannya siapa gitulah ya, orang sakti dulu, dan dia punya jin juga, tapi jinnya nggak baik. Begitu keturunan leluhur kita itu mati, dia juga ngabdi ke kita. Biasanya di atas loteng kita. Kalau kita selesai makan, dia turun ikut makan. Jin itu makanannya tulang-tulang bekas manusia. Nah, tulang-tulang itu bukan tulangnya yang dimakan, tapi tulangnya itu kalau setelah kita makan, Allah perlihatkan mereka seperti ada dagingnya lagi. Nah, sama kita sekarang tulangnya pun dimakan sama kita. Dibikin apa tuh? Jin nggak dapat bagian. Akhirnya kesurupan semua pada. Sama sama kucing itu kalau dikasih jatah insya Allah nggak nyolong pak. Kasihlah sedikit makanan untuk kucing. Karena nggak ada yang mau ngasih kucing, akhirnya nyolong dia. Nggak mau, dia butuh akhirnya nyolong, terpaksa saya nyolong nih kata kucing. Insya Allah. Jadi syaitan itu bahkan kehidupan mereka itu lebih banyak daripada kita. Penduduknya itu lebih banyak daripada kita. Maka kita akan ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kalangan jin ya. Kalau syaitan kalangan manusia, yang ucapannya jangan kenceng-kenceng, tersinggung kawannya. Kawan ada yang ngajak keburukan, ayo karaokean yuk. Wah, enggak lah. Cocok nih. Gua yang bayar gitu. Giliran diajak gua yang bayar mau berangkat. Jangan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi ucapannya dalam hati aja, tersinggung kawan. Oh enggak deh. Karena dari kalangan manusia pun juga selalu
kadang-kadang mengajak kita untuk berbuat keburukan dari kalangan jin dan manusia. Tapi yang susah dari kalangan setan itu kalangan jin, karena nggak nampak. Jadi kayak emosi kita baru sedikit sama dia dikipas-kipas, itu ngipas-kipas ya setan. Begitu juga maksiat, tadinya masih nggak terlalu syahwatnya nggak terlalu naik, sama dia dikipas-kipas, dibisikin, akhirnya begitu. Semakin syahwatnya semakin naik, semakin lupa diri misalnya. Maka Nabi kasih tameng di sini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita baca Al-Quran juga sunahnya pertama kali kita ucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi jangan dijadikan ketika jadi imam, Pak ya. Kadang-kadang imam kebablasan. Sebelum bismillah, audzubillahnya dijaharkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, enggak usah dijaharkan. Bismillahnya saja yang dijaharkan. Bagi yang menjaharkan bismillah. Kalau pakai mazhab yang tidak menjaharkan bismillah juga enggak apa-apa. Wallahu a'lam. Silakan Pak, kalau ada yang mau tanya. Sekarang subuh jam 4 lewat 16. Cepat sekarang 4 lewat 16. Ya Pak. Kalau dapat sesuatu yang haram begitu, memang fatwa MUI-nya menyatakan haram, apa yang harus kita lakukan? Kemudian yang kedua, ada dua keluarga berseteru, kemudian yang akhirnya masing-masing keluarga itu saling tidak bersapa, tidak saling tegur. Terus lambat tahun sampai akhirnya setelah 10 tahun kedua orang tuanya sudah meninggal, ada anak-anaknya nih. Apa yang harus kita lakukan karena anak-anaknya khawatir hisab Allah terhadap orang tua yang berseteru tadi menjadi hal yang menjadi artinya pasti akan dihisab ya Pak Ustaz. Untuk meringankan dosa-dosa orang tua, apa yang harus dilakukan oleh ahli warisnya? Kemudian yang ketiga, apakah surat Al-Fatihah itu apakah amin itu menjadi bagian dari Al-Fatihah? Setiap kita baca Al-Fatihah haruskah dilanjutkan dengan amin? Yang pertama, kalau di Indonesia ini kan patokan termasuk ulama yang halal haram adalah MUI Pak ya, salah satunya. Walaupun sekarang juga ada halal itu. Nah kita sering menggunakan MUI ini, yang paling sering hanya untuk perkara menghalalkan saja. Oh makanan nih halal nih dari MUI. Tapi giliran ada yang diharamkan sama MUI, kadang kita banyak yang lalai. Yang sekarang ini paling banyak lalai yang diharamkan sama MUI apa Pak? Untuk Israel. Ya. Oh itu kan masing-masing loh. Itu MUI sudah berfatwa. Gitu. Kalau kita memang bahasanya sering ikut ulama. Lah majelis ulama ini sudah mengatakan itu haram. Jadi bukan masalah kita dendam sama Israel atau apa, ya itu juga masalah sebenarnya. Tetapi ini ulama kita sudah mengharamkan ya, mau ngikut nggak? Gitu. Sebagaimana mereka menghalalkan makanan, nah sekarang ini mengharamkan karena memang sudah dikaji mudorotnya seperti ini, oh berarti ini. Tapi memang berat Pak ya, perlu perjuangannya. Tapi ya sangat berdampak lah, kayak Starbucks juga kan tahun ini menurun, McD turun. Bahkan anak-anak saya itu sekarang kalau udah ngeliat itu sudah nggak mau Pak. Padahal dulu hobinya Masya Allah. Kita harus latih mana yang ini ikut ulama. Apalagi ya di negeri-negeri ya mungkin yang sering luar negeri itu kadang-kadang kayak di India sendiri cari label halal susah. Di Vietnam itu juga cari label halal susah, kecuali yang produk-produk sudah dari Malaysia dan Thailand. Ya belajarlah kita apa yang diharamkan oleh ulama dan dihalalkan, karena mereka pasti mengkaji
termasuk yang terberat juga. Nah, tapi kan masih ada pilihan, adalah rokok. Rokok ini kan ulama Saudi itu sudah mengharamkan. Tapi kalau masih merokok ya cari yang aman, berarti hukumnya masih makruh gitu kan. Itu kan termasuk juga fatwa ulama. Masih ada yang memakruhkan. Kita ngikutin yang makruh aja lah. Kalau saya nggak ngerokok tadi, ya saya kan niatnya untuk bakar pabriknya, tadi saya bakar rokoknya satu-satu tadi, supaya pabriknya tutup. Niatnya bagus. Nah, banyaklah fatwa-fatwa yang lain. Yang terbesar Pak, termasuk salah satu yang haram yang masih berjalan itu ya riba. Riba terdesak. Pinjol sekarang itu yang paling masya Allah. Dosa besar diiklankan itu ya riba itulah. Sekarang di internet, di YouTube apa nongol pinjol lagi. Cuman cukup pakai KTP, cuman ini masya Allah, sehingga KTP kita bisa juga dipakai sama orang. Kemudian masalah berseteru ini memang masya Allah. Kalau kita dapat sesuatu yang oleh fatwa MUI adalah haram, apa yang kita lakukan? Harus ditinggalkan. Kalau misalnya makanan, makan atau kalau makanan ya memang harus kita tinggalkan. Apapun saja sebenarnya. Ya memang kalau makanan itu secara MUI itu haram, ya sebenarnya harus ditinggalkan. Tapi kalau secara mubazir Pak ya, mungkin pertanyaan kan begitu ya. Iya. Dikasih orang McD, dikasih orang. Ya itu tinggal kitanya lah sebenarnya, tinggal kitanya. Kalau ngikut dalilnya yang mubazir ya bisa saja, karena yang mengharamkan kan MUI melalui kajian-kajian yang lain. Tapi secara produk, secara makanannya, zatnya itu kan halal ya. Itu tergantung masing-masing. Kalau saya sih enggak, saya tetap saya nggak makan. Apa dikasih orang lain gimana Ustaz? Ya akhirnya ngasih yang haram lagi ke orang lain. Kucingnya. Artinya dibuang apa? Iya. Ya mungkin kalau ada tetangga-tetangga yang non muslim mungkin lebih baik kasih. Kalau kasih ke binatang, Gak apa-apa. apa? Kasih kucing gitu. Kucing, walaupun itu haram gitu, nggak apa-apa. Gak apa-apa kalau kucing nggak apa-apa. Oh. Kalau kucing nggak apa-apa. Ayam tuh kadang-kadang makan tai ayam Pak. Ayam tuh kadang-kadang makan tai ayam. Lele itu makan kotoran manusia. Haram itu. Artinya banyak hewan yang makan perkara-perkara yang haram. Tapi ya kita makan nggak apa-apa. Ya ini memang masalah wiroi ya Pak ya. Masalah wiroi ini memang beda-beda, tidak bisa dipaksakan. Nggak bisa dipaksakan. Wiroi itu tergantung iman masing-masing. Wiroi itu menjaga diri kita, meninggalkan yang ragu-ragu. Walaupun ulama sudah mengatakan haram, tapi kan secara zatnya itu kan halal. Nah, jadi ragu-ragu kita ini halal haram. Kalau kita bisa meninggalkan yang ragu-ragu, alhamdulillah sudah itu lebih baik, bisa lebih baik. Kemudian tadi berseru ya Pak Haji ya. Ini memang keluarga kita kadang-kadang adik kakak, insya Allah kadang-kadang masalah warisan. Ini saya punya ipar di Depok itu sampai berkelahi masalah warisan. Abang yang pertamanya itu bapaknya udah bikin wakaf sebagai musola Pak. Tapi sama abang yang pertamanya wakaf musola itu dijual Pak. Coba tanah untuk musola dijual. Makanya berantem itu satu keluarga, masya Allah. Ya begitulah duniawi. Nah, tapi kalau sudah ke generasi berikutnya lebih baik, tetap namanya perkelahian itu ya didamaikan. Ya beranjak ke diri kita sendirilah. Diri kita sendiri itu kalau bisa ya paling lama kan kata Nabi itu berselisih itu 3 hari. Itu paling lama. Dan yang paling pertama kali mengucapkan salam kata Nabi itu adalah orang yang paling banyak pahalanya. Berat loh ketika kita berselisih sama orang, kita duluan yang ngalah. Kalau kita lagi berselisih sama orang kan kalau perlu orang yang di sono kita keluarnya pintu sono. Wah dia tuh keluar ke sini. Tapi kalau kita berani nginjak hawa nafsu, wah ini kan saudara kita juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salaman, masya Allah. Nah kita mulai ternyata dia juga nungguin itu. Gitu.
Orang yang mulai pertama kali inilah orang yang Masya Allah. Tapi kalau sekiranya kita berdekatan dengan dia, hati kita rusak, ya mungkin kita lebih baik menjauh. Bukan berarti kita berantem. Hati kita sudah ikhlaskan, sudah kita maafkan, tapi sementara ini saya belum mau dekat-dekat dulu dengan dia. Kenapa? Karena saking tahu kita mudorotnya dia kalau kita dekat sama dia. Nah ini nggak apa-apa. Kita tahu nih kalau sama dia nih kita mudorot. Nah, lebih baik kita jaga jarak. Kalau orang tua yang sudah meninggal gimana? Ya, kemudian anaknya baiknya bagaimana gitu ya? Ya baiknya tetap kita, kalau ada yang bisa jembatan ya, jangan sampai teruskan orang tuanya. Artinya orang tuanya kan jadi ikut kena imbasnya. Terus yang ketiga, amin Pak J tadi. Amin ini sunnah hukumnya. Amin itu kan artinya istajib lana, ya Allah kabulkan doa saya. Ya Allah kabulkan ya Allah. Itu sebenarnya kalau diterjemahkan begitu. Tapi dengan dirikas dengan amin. Walaupun pembahasan dalam lafaz amin itu panjang ya. Ada yang amin, amin, amin. Amin. Ngagetin lagi maksudnya. Itu bahasa Arab. Ya bahasa Arab. Andaikan tahu hukumnya dipelajari alhamdulillah itu lebih bagus. Tapi kalau nggak tahu ya tetap nggak kena. Artinya akan beda. Tapi arti secara umum amin itu adalah kabulkan ya Allah. Dan dia tidak termasuk daripada Al-Fatihah. Kenapa kok selalu dibaca amin? Ya memang isinya Al-Fatihah itu salah satunya adalah doa. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Kemudian minta dilindungi dari sifat-sifat buruknya orang Yahudi dan Nasrani yang tersesat dan orang yang ditutup hatinya, yang dimurkai oleh Allah. Maka kita tutup dengan amin. Walaupun di luar sholat juga amin. Artinya apa? Walaupun bukan Al-Fatihah, kalau isinya doa juga amin. Kalau isinya doa juga amin. Tapi bukan berarti setiap bahasa Arab itu doa. Mentang-mentang orang Arab ngomong bahasa Arab amin, amin. Kalau dia lagi ngomong kita amin. Dia lagi ngomong amin. Apalagi kalau doanya ya Allah hindarilah kami dari sifat-sifat buruk, amin. Ya Allah kami ini lemah ya Allah, jangan amin sebenarnya bagusnya. Tergantung isi doanya itu. Ya Allah kami ini bodoh ya Allah, amin. Jangan. Sebenarnya dijawab benar ya Allah. Gitu. Kami ini memang bodoh ya Allah. Jangan diaminkan bodoh terus nanti kita. Jadi kayak ada doanya syukurannya Pak Lurah ya Allah matikan Pak Lurah ya Allah, baru dilantik Pak. Ustadznya nonton doanya ya Allah matikan Pak Lurah ya Allah matikan 3 kali. Dan kalau nggak diteruskan kan bahaya. Ini Lurah udah lirik kok, baru dilantik dari doakan mati. Ternyata diterusin matikan Pak Lurah nanti dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Oh nanti. Insyaallah. Ya itulah amin adalah lafaz untuk supaya kita minta dikabulkan oleh Allah. Tapi nggak wajib, tidak masuk daripada Al-Fatihah. Tapi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i yang dibahas justru bismillahnya. Ya bismillahnya. Bismillah itu kalau mazhab kita termasuk daripada Al-Fatihah. 7 ayat Al-Fatihah termasuk bismillah. Coba lihat Qurannya masing-masing. Lafaz bismillah dalam Al-Fatihah itu angka 1 apa tidak? Coba lihat ya. 1 itu. Berarti itu termasuk ayat-ayat. Bismillahirrahmanirrahim dalam lingkaran 1. Ayat pertama. Jadi bismillah itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Baru alhamdulillahirabbil alamin kedua, 3. Itu mazhab kita ngikut itu. Mazhab Imam Syafi'i ngikut bismillah termasuk daripada Al-Fatihah. Maka ketika diucapkan sholat ya harus bismillah, ya harus dikencangkan. Kalau mazhab kita. Kalau mazhab Imam Hanafi termasuk bismillah, nggak termasuk daripada bismillah daripada Al-Fatihah.
Terus 7-nya dari mulai alhamdulillah. Kemudian pecahnya di mana? Yang terakhir di situ. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sampai situ, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ayat ke-6. Baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat ke-7. Jadi berbeda-beda pendapat lah ulama. Tapi kita kalau bisa, ya Indonesia ini yang ikut Imam Syafi'i pakai Bismillah termasuk daripada Al-Fatihah. Ada lagi Pak? Ustaz, Ya. Ustaz, kita seringkali menilai hidup ini dari berapa banyak kita dikabul dari ininya doa kita. Dan kita menilai kalau doa-doa kita yang tidak kabul-kabul, bahkan kita sampai kesal gitu kan ya. Bagaimana caranya kita memandang bahwa semua yang dikabul dan yang enggak dikabul itu, yang dikabul itu belum tentu bagus dan yang belum dikabul itu bagus. Bagaimana cara pandang kita Supaya cara mengetahuinya. Ya. Terus bagaimana cara kita supaya kita melihara, supaya kita tidak berprasangka buruk terhadap Allah. Itu saling berhubungan itu. Ya karena memang untuk caranya kita husnuzon, sangka baik dengan doa itu ya memang harus betul-betul kenal Allah. Orang-orang yang kenal Allah, posisi kita ini loh Pak. Makanya kan iman itu, orang itu begitu masuk Islam, pertama yang paling penting adalah rukun iman itu. Rukun iman. Rukun iman itu supaya kita tahu diri kita ini posisinya di mana. Kita ini cuma hamba. Hamba itu kalau bahasa kasarnya kan budak. Budak, kita ini budak, tapi budaknya Allah. Kalau segala sesuatu disandarkan kepada Allah, walaupun kelihatannya bahasanya hina, tetap mulia. Semakin rendah kita di sisi Allah, semakin mulia kita. Semakin merendah kita di sisi Allah, semakin mulia kita. Jadi kalau kita tahu posisi kita ini hanya makhluk, hanya hamba, sebenarnya nggak bisa protes sedikit pun sama Allah. Mau doa kita makbul, mau enggak. Akhirnya kan kalau seperti kita ngajak orang, kok orang diajak nggak mau ya. Tapi kalau kita posisi kita tahu bahwa yang memberi hidayah itu Allah, ya kita cuma diperintah untuk ngajak. Ya sama lah kalau kita ini punya bos misalnya. Kalau bos kita menyuruh sesuatu hanya ini, ya udah kerjain aja, nggak usah kita tahu bahwa setelah itu nyampe nggak itu barang. Kita ngerjainnya hanya yang kita fokuskan, yang disuruh sama bos kita saja, selesai. Ya sama, kita cuma disuruh doa, tapi Allah kasih janji bahwa pasti doa kita dikabulkan. Doa kita tuh pasti dikabulkan Pak, tapi cara mengabulkannya yang berbeda-beda. Ada yang sering saya terangkan ya, ada yang langsung dikabulkan, ada yang diganti untuk menghilangkan bala yang harusnya kita jatuh parah. Misalnya, alhamdulillah, akhirnya dengan sebab doa tadi kita diganti dengan itu, bala kita dihilangkan. Atau yang terakhir, doa kita disimpan di akhirat, nanti akan dikasih oleh Allah, dikabulkan di akhirat. Karena Allah memberikan kepada kita itu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan mau kita. Nah ini kalau kita sudah paham, maka Sayyidina Ali mengatakan kalau andaikan 10 saya berdoa, kemudian 9 tidak dikabulkan, hanya 1 yang dikabulkan oleh Allah, saya lebih suka dengan 9 doa saya yang tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena 1 doa yang dikabulkan oleh Allah itu karena kemauan saya, sedangkan 9 yang tidak dikabulkan oleh Allah itu karena kemauan Allah. Allah menyimpan 9 itu nggak tahu. Kalau 1-nya ini kan memang mintanya saya begini, Allah kabulkan. Memang minta kita. Sedangkan yang 9 kita mintanya begitu, ternyata nggak dikabulkan. Berarti ada kemauan Allah yang lain lebih penting daripada apa yang kita minta. Kalau kita tahu posisi itu, nggak bakal kita suzon sama doa kita ini. Kok nggak dikabulin ya? Kok nggak dikabulin ya? Pasti ini dikabulkan dengan perkara yang lain. Ya akhirnya berhubungan dengan selalu tidak pernah sangka buruk dengan Allah. Karena kita kenal dengan Allah. Kalau kita tahu sama Allah
kebesarannya, kita nggak akan bisa sangka buruk dengan Allah. Sama orang tua kita aja deh, ya, sama orang tua kita gendong orang tua kita dari sini ke Mekah misalnya, itu dengan satu tetes air susunya, dengan satu sakitnya orang tua kita ketika melahirkan kita, itu nggak kebales, Pak. Walaupun kita gendong dia, ibu kita gendong sampai dari sini ke Mekah, itu nggak bisa ngebales satu sakitnya yang dirasakan orang tua kita ketika melahirkan kita. Kita tahu itu aja, kita nggak berani ngelawan orang tua kita, apalagi Allah. Sama ibu kita nih nggak berani kita ngelawan kalau tahu bagaimana pengorbanan ibu kita kepada kita. Ngelawan aja nggak berani, itu baru ibu loh. Nah, kalau kita kenal Allah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, kok ada orang dia punya mata tapi nggak melihat, saya kok bisa melihat, ini juga dari Allah. Ada orang punya telinga juga tapi nggak bisa dengar, kok saya bisa dengar, ini dari Allah. Wah, banyak banget kan. Ternyata kita cuma hamba, nggak bisa bergerak kecuali digerakkan. Terus mau suuzon apa lagi, mau sangka buruk apa lagi, nggak pantas. Nggak pantas. Apapun yang keburukan yang terjadi dalam diri kita, ini karena dosa kita. Karena dosa kita. Dan itu juga kasih sayang Allah. Supaya apa? Sebelumnya kan juga kita baca tuh, supaya nanti di akhirat kita bersih menghadap kepada Allah, di dunia dibalas oleh Allah SWT. Kan husnuzon semua. Dikasih ujian, wah ini ujian supaya pembersihan dosa. Udah sangka baik, nggak ada yang buruk. Allah itu tidak ada. Maka sering saya sampaikan tuh, ini dari Allah, ini baik insya Allah. Apa saja yang datang dari Allah, ini dari Allah, ini baik insya Allah. Itu baik. Cukup? Cukup? Ada lagi? Sebelum ditutup? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima kita ngaji pagi ini. Amin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi